Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofa Olaimana dan teman saya Nurul Oktaviana, Siti Riani, dan Sarofa. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan tentang materi uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Di slide ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu uji T. Yang pertama, uji T. Uji T ialah pengujian terhadap parameter hasil dari estimasi penggunaan uji dua arah T. Pada sebagian besar, software statistik dan ekonometrika menampilkan pengujian nilai parameter hasil estimasi terhadap nilai 0 sebagai nilai retrisi. Nilai 0 ini memberi arti dua variabel memiliki pengaruh. Daerah memiliki probabilitas yang berada pada kedua sisi kurva probabilitas destinasi function menggunakan penolakan terhadap hipotesis 0 atau penerimaan hipotesis alternatif. Sebaliknya, daerah di tengah menunjukkan daerah penerimaan hipotesis 0. Penerimaan hipotesis berarti parameter hasil estimasi secara statistik tidak berbeda dibandingkan daerah nilai dugaan pada staf signifikan tertentu. Uji T digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Hasil uji T dapat dilihat pada tabel pada kolom jika probabilitas nilai T atau signifikan kurang dari 0,5, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Namun, jika probabilitas nilai T atau signifikan kurang dari 0,5, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk melakukan pengujian T, maka dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut. T sama dengan beta N dibagi atau per dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika probabilitas atau signifikasi lebih dari 1%, 5%, atau 10%, atau T hitung kurang T tabel di hipotesa tidak terbukti, maka H diterima dan H ditolak bila dilakukan uji parsial. Sedangkan yang kedua, jika probabilitas atau signifikasi kurang dari 1%, 5%, atau 10%, atau T hitung lebih dari T tabel berarti hipotesa tidak terbukti, maka H ditolak dan H diterima bila dilakukan uji secara parsial. Misalnya di sini ada kolom, yaitu yang pertama, variabel X1 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y karena nilai probabilitasnya lebih baik itu dengan nilai A sama dengan 1%, 5%, ataupun 10%, yaitu sebesar 0,765. Yang kedua, variabel X2 berpengaruh secara signifikan terhadap Y karena nilai probabilitasnya kurang dari A, baik itu dengan nilai A sama dengan 1%, 5%, ataupun 10%, yaitu sebesar 0,000. Dan yang ketiga, variabel X3 berpengaruh secara signifikan terhadap Y karena nilai probabilitasnya kurang dari A, baik itu dengan nilai A sama dengan 1%, 5%, ataupun 10%, yaitu sebesar 0,008.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Siti Riani. Nah, maka dapat terlihat nilai T hitung variabel X1 lebih besar daripada nilai T tabel, di mana 4,956 lebih besar dari 2,364, dengan tingkat signifikan di bawah 0,05, yaitu 0,002. Selanjutnya, T terhitung variabel X2 lebih besar daripada nilai T tabel, di mana 5,325 lebih besar dari 2,364, dengan tingkat signifikan di bawah 0,05, yaitu 0,001. Cara pengambilan keputusan uji parsial dalam analisis regresi dapat disimpulkan sebagai berikut. Variabel pajak daerah yaitu X1 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah yaitu Y. Variabel retribusi daerah X2 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah yaitu Y. Di slide ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu uji F. Nah, selanjutnya yaitu uji F. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji F dilihat dalam tabel ANOVA dalam kolom SIG sebagai contoh dengan menggunakan taraf signifikansi yaitu 5%, 0,05 jika nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikansi secara bersama-sama. Nah, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikansi secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk mendapatkan pengujian maka dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut. F sama dengan R kuadrat yaitu koefisien determinasi dibagi K jumlah variabel bebas per 1 dikurangi R kuadrat yaitu koefisien determinasi dibagi N jumlah sampel dikurangi K jumlah variabel bebas dikurangi 1. Adapun dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan jika probabilitas signifikansi lebih dari 1%, 5%, atau 10%, atau F hitung kurang dari F tabel hipotesis dapat terbukti, maka HO diterima dan HA ditolak bila dilakukan secara simultan. Jika probabilitas signifikansi kurang dari 1%, 5%, atau 10%, atau F itu lebih dari F tabel hipotesis tidak terbukti, maka HO ditolak dan HA diterima bila dilakukan secara simultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Oktaviana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Model terdiri dari dua jenis, regression dan residual. Regression of-square-nya 21.193, DV-nya 4, mean square-nya 5.298, V-nya 5.889, SIG-nya 001. Yang residual sum of square-nya 38.685, DV-nya 43, mean square-nya 900. Total dari semuanya 59.878, DV-nya 47. A. Predictor constant T ROE CR Leverger. B. Dependent variable beta.
A. Nilai V. Nilai V dalam contoh di atas adalah 5,889 angka. Ini adalah nilai V hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan nilai V tabel. Apabila nilai V hitung lebih besar dari V tabel, maka disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara X1, X2, X3 dan X4 secara simultan terhadap Y dan sebaliknya. B. Nilai sig. Sig di sini berarti taraf signifikansi. Kriteria pengujiannya adalah apabila nilai sig lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan, misalnya 0,01, 0,05 atau 0,1, tergantung peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara X1, X2, X3 dan X4 secara simultan terhadap Y, dan sebaliknya. Interpretasi output. Pengujian secara simultan X1, X2, X3 dan X4 terhadap Y, berdasarkan tabel diperoleh nilai V hitung sebesar 5,889 dengan nilai probabilitas sig sama dengan 0,0001. Nilai V hitung 5,889, V tabel 2,61 dan nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,5 atau nilai 0,01 dikurangi 0,5, maka H01 ditolak. Berarti secara bersama-sama simultan si R, Rho A dan Rho E berpengaruh signifikasi terhadap beta, sedangkan HA diterima. Baik, kita sebelumnya sudah membahas mengenai uji F. Nah, di slide kali ini saya Siti Riani akan membahas mengenai uji koefisien determinasi. Mari kita simak uji koefisien determinasi. Jadi, di slide kali ini saya akan membahas mengenai apa itu uji koefisien determinasi. Nah, uji koefisien determinasi ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentase total variasi dalam variabel terikat yang diterapkan oleh variabel bebas. Nah, koefisien determinasi ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nah, di sini untuk rumusnya, rumus uji koefisien determinasi atau R kuadrat yaitu sebagai berikut. R kuadrat sama dengan ESS per TSS. Nah, untuk keterangannya yaitu R kuadrat yaitu koefisien determinasi, ESS yaitu explained sum squared atau jumlah kuadrat yang dijelaskan. Kemudian TSS yaitu total sum square atau jumlah total kuadrat. Apabila analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, maka yang digunakan adalah R square. Namun, apabila analisis yang digunakan adalah regresi ganda, maka yang digunakan adalah adjust R square. Hasil perhitungan R kuadrat dapat dilihat pada output model summary pada kolom R kuadrat. Dapat diketahui beberapa persentase yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Uji koefisien determinasi dalam bahasa sehari-hari adalah kemampuan variabel bebas untuk berkontribusi terhadap variabel tetapnya dalam satuan persentase. Nilai koefisien ini antara 0 dan 1. Jika hasil lebih mendekati angka 0, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Namun,
Jika hasil mendekati angka 1, berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi varian variabel dependen. Misalnya, setelah melakukan regresi linier, diperoleh nilai R kuadrat sebesar 0,8543, yang artinya 85,43% pergerakan variabel Y, dependen atau terikat. Nah, di sini mampu dijelaskan oleh variabel X maupun dijelaskan oleh variabel X, independen atau bebas. Sedangkan sisanya yang sebesar 14,57% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Contoh lain, menjelaskan bahwa misalnya sebuah penelitian dengan variabel bebas periklanan atau X1 dan personal selling atau X2 dan variabel terikatnya adalah volume penjualan atau Y mempunyai sumbangan efektif sebesar 0,436, sehingga dapat menginterpretasikan bahwa variabel periklanan dan personal selling dapat mempengaruhi volume penjualan hingga 43,6% atau 0,436 dikali 100. Sedangkan sisanya 100 dikurangi 43,6 sama dengan 56,4%. Itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian. Nah, di sini besarnya sumbangan efektif tersebut dilihat dari nilai R-square atau adjusted R-square. Mengapa terdapat dua pilihan? Berikut kriteria penentuannya. Apabila teknik analisis datanya hanya terdiri dari 1-2 variabel bebas menggunakan R-square, tapi apabila jumlah variabel bebasnya lebih dari 2, maka lebih baik menggunakan adjust R-square yang nilainya selalu lebih kecil dari R-square. Nah, di slide ini, jika menggunakan aplikasi SPSS, maka dapat terlihat pada tampilan hasil output SPSS sebagai berikut. Berikut tabelnya, yaitu ada R kuadrat, ada R square, ada adjust R square, dan STD error of the estimate. Modal di sini ada 1, kemudian R yaitu 920A dan R square 847, adjusted R square 829 dan STD error of the estimate yaitu 1836. Nah, di sini karena hanya menggunakan dua variabel bebas atau periklanan dan personal selling, maka yang digunakan adalah R square, yaitu sebesar 0,847 atau 84,7%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa besarnya pengaruh variabel periklanan dan personal selling terhadap volume penjualan adalah 84,7%. Sedangkan sisanya 15,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Semoga bisa dipahami ya. Selalu semangat dan mohon maaf bila ada salah kata dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.